kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Engkau dalam hidup kami, Tuhan. Oh, haleluya. Kami perlukan Engkau, Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, haleluya.
kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Pagi ini saya ingin ajak saudara membaca sebuah ayat. Ayat ini kalau kita tidak cermat, tidak teliti, ayat ini sulit untuk mengerti, ya saudara. Kelihatannya gampang, tapi sulit, ya. Di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang keempat. Untuk itu saudara perhatikan supaya ayat ini bisa menjadi berkat buat kita semua, ya. 2 Korintus pasal 7 ayat 4. Aku sangat berterus terang terhadap kamu, tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Dalam segala penderitaan kami akan sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Saudara, kalau tidak teliti, ya, terutama saudara tidak meneliti asal usul daripada kata ini, yaitu di dalam bahasa aslinya, memang agak sulit arah daripada ayat ini, ya. Oleh sebab itu saudara perhatikan, dikatakan aku sangat berterus terang terhadap kamu, ya. Kata ini mungkin saudara akan berkata, aku akan ngomong terang-terangan. Memang betul. Bahasa aslinya itu paresia, ya. Tetapi di dalam paresia ini mengandung kata-kata keras, ya. Kata-kata keras.
kata-kata memperingatkan. Ya, dalam Perisia itu ada kata-kata yang keras yang memperingatkan. Apa, saudara? Tetapi aku juga sangat memegahkan kamu. Ya, dia berkata dengan terus terang, keras, ya, dan menasihatkan. Tapi aku juga merasakan bermegah atau memegahkan kamu. Kata memegahkan itu sama dengan bangga, ya, sama dengan kagum, sama dengan gembira, ya. Aku senang terhadap jemaat di Korintus. Ya, saudara perhatikan, pertama-tama dia berbicara keras. Ya. Kedua, dia berkata, aku bermegah, aku kagum, aku senang, ya, aku bangga terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan di Korintus. Ya, saya teruskan, nanti saudara perhatikan, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya. Terus dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah. Ya. Kata ini bermaksud, ya, aku juga sangat menderita. Ya, tadi saya bermegah, kagum, ya, gembira akan pelayanan pekerjaan Tuhan di Korintus itu, tetapi juga Paulus berkata, aku menderita, kecewa, sedih, ya, dan saya agak pesimis terhadap pelayanan di sana. Kenapa, saudara? Yang pertama itu kagum, ya. Tetapi yang kedua itu kecewa. Ini kata-kata bahasa aslinya itu bagus sekali. Pertama itu kagum. Kedua itu kecewa. Kenapa kecewa? Kenapa kagum? Kagum karena jemaat Korintus itu baik. Tetapi kecewa sebab jemaat di Korintus itu tidak konsisten, artinya tidak tetap. Kenapa tidak tetap? Ada ajaran-ajaran lain juga mengikuti itu. Ya. Jadi ajaran Paulus itu membawa jemaat itu mengagumkan, ya, tetapi juga menderita, kecewa, sebab jemaat di Korintus itu juga mengikuti ajaran-ajaran lain, ajaran sesat, ya. Tetapi dikatakan, ya, saudara perhatikan,
yang terakhir ini, dalam segala penderitaan kami, aku sangat terhibur. Ya, sangat terhibur dan sukacitaku melimpah-limpah dari kagum karena jemaatnya maju sampai kecewa karena jemaatnya itu juga mengikuti agama lain, bukan agama, ajaran-ajaran lain yang menyesatkan. Dia kecewa. Tetapi dari dua-duanya ini, dia merasa terhibur dan mempunyai sukacita yang melimpah-limpah. Ya. Nah, di sini saudara, kita ketemukan suatu kata-kata atau suatu maksud daripada Paulus itu, ya, bahwa yang pertama itu Paulus menganggap itu suatu pekerjaan yang positif. Dan yang kedua itu dia kecewa, sedih. Lihat ajaran-ajaran lain masuk di dalam jemaat di situ. Negatif atau pesimis. Ya, dari positif dia juga negatif. Pesimis. Tetapi dari dua-duanya itu, karena dua-duanya itu, dia merasa di situ dipakai kata-kata terhibur atau sukacita. Nah, saudara, kalau hanya sampai di situ saja, saudara tidak mengerti apa makna daripada ayat ini. Ya? Nah, sekarang saudara tak kasih contoh-contoh supaya makna dari ayat ini itu ini, ya. Contohnya begini. Ada seorang pakar pedagogi, artinya pakar pendidik, namanya Hegel. Ya. Dia mendeklarasikan suatu kata, ya. Jadi dia mengemukakan suatu kata, yaitu dialektika. Dialektika. Ya. Artinya setelah dia itu menyelami firman Tuhan, terutama di dalam Korintus ini tadi, dia mendeklarasikan kata-kata dialektika. Jadi dia menyelami itu sampai dia menemukan kata-kata dialektika. Ya, ini kata ini terkenal. Ya. Dialektika itu maksudnya begini, ya. Segala sesuatu itu bertentangan. Ya. Seperti tadi, terhibur, ya, kagum, terus bertentangan dan kecewa. Ya. Nah, ini Hegel itu berkata, aku kagum tetapi juga kecewa. Ada dua kata, yaitu
kata yang bertentangan satu sama lain, kata yang bertolak belakang satu sama lain. Tetapi keduanya itu melahirkan kata lain, yaitu baik. Nah, saudara tidak memperhatikan, tidak iso nangkep kata-kata ini. Ya. Sekarang saya beri contoh lagi. Satu keluarga, ya, satu keluarga suami istri. Orang yang berkeluarga itu pasti dia kepingin keluarga yang berbahagia. Ya. Keluarga itu kepingin keluarga yang berbahagia. Tetapi di dunia ini tidak ada keluarga yang bahagia, senang terus, tidak ada penderitaan, itu tidak ada. Jadi di dunia ini semua keluarga itu senang dan menderita itu silih berganti. Ya, saudara-saudara. Jadi tidak ada keluarga yang hidup itu senang terus tanpa menderita, tidak ada. Saudara boleh keliling dunia, tidak ada. Tetapi keluarga itu senang juga menderita. Ya. Dari kedua segi yang bertolak belakang ini, ya, kalau menurut Roma pasal 8 ayat 28, itu bagus sekali, ya. Senang susah, gembira menderita, ya, itu di dalam rumah tangga itu dai sedak mesti ono itu, ya. Tetapi di dalam Roma pasal 8 ayat 28 itu mengatakan, ya, coba tak baca saudara supaya ngerti akan yang dinamakan dinamika hidup ini. Ya. Artinya hidup yang berdinamika, ya. Ini tak jelasno rodok panjang, ya. Tetapi saya akan bacakan ini, ya. Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang, nah sekarang saudara tahu, ya, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Kalau di dalam bahasa aslinya memang rotok membingungkan, saudara. Ya. Bahasa Indonesia dan bahasa aslinya itu rotok membingungkan, ya. Di sini dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Dalam bahasa aslinya itu begini, segala sesuatu aku bisa menanggung. Jadi umpamanya tadi saya ambil contoh keluarga, ya, susah, senang, gembira, menderita, sakit, sehat itu dai sodak mesti ono, ya. Tetapi
Di dalam Roma pasal 8 ayat 28 itu, segala sesuatu aku bisa menanggung. Itu menurut bahasa aslinya ya. Segala sesuatu aku bisa menanggung. Di sini dikatakan segala sesuatu bekerja sama ya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi susah, senang, gembira, menderita, sakit, sehat, miskin, kaya, dalam rumah tangga itu ya, itu dikatakan di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 itu, aku bisa menanggung itu. Ya, perhatikan saja. Aku bisa menanggung itu ya, untuk mendatangkan kebaikan supaya jadi baik. Ya. Lantas coba saudara tajak kembali kata-kata Hegel itu tadi. Ya. Dia berkata, ya, dialektika, yaitu segala sesuatu bertentangan, tetapi segala sesuatu itu akhirnya menjadi baik. Itu dia dapat dari Alkitab ini. Ya, susah, senang, gembira, sengsara, sakit, sehat, dan seterusnya. Itu mendatangkan kebaikan. Ya, terus dikatakan mendatangkan kebaikan yang mengasihi Dia. Coba saudara garis bawahi itu, yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah itu memanggil saudara dan saya itu untuk mengasihi Dia. Kalau saudara mengasihi Dia, walaupun saudara menghadapi rumah tangga yang susah, menderita, senang dan susah, sakit dan sehat, kaya dan miskin. Kalau saudara menghadapi itu, Tuhan bilang, siapa yang mengasihi Tuhan, dia adalah orang yang terpanggil untuk cakap menanggung semuanya itu. Saudara sampai di sini ngerti enggak kira-kira maksud Alkitab ini? Jadi, ini kesimpulan ya saudara. Apa yang dikatakan Paulus di dalam surat Korintus itu, dia bilang, aku kagum kamu. Sebab kamu itu maju di dalam Tuhan. Tetapi aku juga kecewa. Sebab kamu itu juga kena ajaran-ajaran sesat. Aku kecewa. Tetapi kedua-duanya itu aku terhibur. Sebab aku itu mengasihi Tuhan. Nah, dari kata-kata Paulus ini, kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa di dunia ini, saudara, tidak ada cuma senang, tidak ada. Di dunia ini tidak ada cuma baik, tidak ada.
Di dunia ini tidak ada sehat terus tidak ada. Sehat, sakit, baik, jelek, senang, susah. Itu silih berganti. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, ya, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang paling berbahagia menghadapi semuanya itu. Jadi rumah tangga yang berbahagia itu bukan seneng terus. Ya, memang rotok membingungkan. Tetapi nek saudara perhatikan ini bagus sekali. Tidak ada rumah tangga itu seneng terus tidak ada. Seneng susah, sakit sehat, itu pasti di dalam tiap-tiap rumah tangga itu ada itu. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan, itu orang yang paling berbahagia. Sehingga saudara upamanya, aku kus lunga gereja, kok aku sakit-sakitan. Aku kus lunga gereja, kok gak diberkati mbek Tuhan. Ya, aku sudah setia lunga gereja, kok susah itu kok sering terjadi, kok kayak seneng terus. Sering kita berkata begitu. Dari situ, saudara, kelihatan bahwa orang itu kurang mengasihi Tuhan. Nah, itu Mazmur, Roma 8:28 itu. Ya, coba saya bacakan lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan segala sesuatu ya susah, senang, sakit, sehat, dan gembira, menderita dan sebagainya. Itu segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ya, jadi orang yang mengasihi Tuhan atau boleh dikatakan orang yang dikasihi oleh Tuhan, ya, dia menghadapi apapun juga tidak gentar. Nah, saudara, aku setia mbak Tuhan, kok Tuhanku gak nolong aku. Aku setia loh. Kok ono nongoni rumah tangga kok macam-macam masalah. Kalau hanya itu yang saudara ngerti, itu berarti kita tidak mengasihi Tuhan atau kita tidak dikasihi oleh Tuhan. Ya. Dan hidup kita tidak bisa menjadi baik. Tetapi Roma mengatakan, ya, segala sesuatu aku bisa menanggung. Susah, senang, sakit, sehat, menderita, senang dan sebagainya. Aku bisa menanggung. Dan mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ini roto angel ya saudara. Tapi saudara harus sampai di situ. Kalau kita tidak sampai di situ, kita tidak bisa mengerti apa itu kasih Tuhan. Ya.
kita tidak bisa ngerasakno apa itu kasih Tuhan. Dan kalau saudara baca Galatia pasal 5 ayat 22, karena waktunya tidak usah dibaca, ya. Tapi saya akan jelaskan, ya. Buah roh yaitu kasih. Perhatikan, kasih. Artinya kita dikasih Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Buah roh yaitu kasih. Di dalam kasih itu ada sukacita. Kita dalam menghadapi apapun juga kita ada sukacita. Damai sejahtera. Menghadapi apapun juga ada damai sejahtera. Kesabaran. Ya. Kalau anak-anak Tuhan dalam kesabaran, duduk-duduk marah, duduk-duduk tersinggung, duduk-duduk mangkal. Hati-hati saudara. Itu tidak ada kasih Tuhan. Tetapi orang yang dikasihi Tuhan atau orang yang mengasihi Tuhan ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Kata kemurahan itu tidak egois, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Kata kemurahan itu juga memikirkan orang lain. Kebaikan, coba bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kebaikan, kesetiaan, menghadapi apapun juga setia. Ojo, nek wis aku lunga gereja, gak diberkati dak mbek Tuhan, wis gak gereja-gerejonan. Itu tidak ada kesetiaan. Karena tidak ada kasih Kristus. Ya. Nah, itu sebabnya kasih harus dikejar. Terus tadi saya bilang sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, itu kerendahan hati. Ojo, aku ku sopo? Kok aku mbok hina? Loh, itu nek diterus-terusno saudara ndak ada kasih Kristus. Lemah lembut itu artinya rendah hati. Ya. Oh, saudara-saudara Tuhan itu mengajarkan rendah hati. Yesus itu dia apa-apa, dia tetap rendah hati. Ya. Apa gunanya saudara menyanyi seperti Yesus, seperti Yesus. Nek saudara daiso rendah hati. Ya. Dan penguasaan diri. Ya. Kalau ini semua ada, dikatakan dalam segala hal aku bisa menanggung. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, ya, aku bangga, aku kagum. Wah, gerejanya itu maju. Tetapi aku sedih, aku kecewa. Jemaat itu karena masih mengikuti suara-suara setan. Ya. Sehingga pertumbuhan kehidupan rohani tidak ada. Maka kita itu diajar supaya bertumbuh rohaninya. Ya. Tetapi di dalam segala semuanya itu aku merasa terhibur.
Ya, sebab aku kuat menanggung semuanya itu. Saudara, ini rahasia hidup yang berkemenangan. Kalau saudara bilang aku berkemenangan dalam Tuhan, saudara harus bisa menanggung segala sesuatu. Dan di dalam segala sesuatu itu melahirkan kasih. Apa kasih itu saja? Yaitu tadi sukacita dalam Tuhan, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, setia, lemah lembut, dan penguasaan diri. Saudara, kita harus mencapai di sana. Kalau tidak, saudara, dikatakan di dalam 1 Korintus 15:58, tidak usah dibaca. Jerih lelahmu itu sia-sia. Ya. Saudara berjerih lelah itu sia-sia. Tiap pagi mesti lunga gereja. Tapi itu jerih lelah. Nah, saudara tidak bisa mencapai ini. Menghadapi apapun. Aku bisa menghadapi apapun juga. Ya, sebab di dalam diriku itu ada kasih. Dan kasih itu melahirkan menghadapi apapun juga sukacita. Menghadapi apapun juga hatinya tentrem, damai, sejahtera. Menghadapi apapun juga aku tetap sabar. Menghadapi apapun juga aku tetap berkemurahan. Kebaikan, kesetiaan, lemah lembut, dan penguasaan diri. Itu baru hidup yang berkemenangan. Ya. Kita ini dalam proses, saudara. Ya. Tetapi kalau kita tidak mampu menghadapi proses ini, saudara masih watak-watak yang lama itu masih kuat di dalam diri kita. Eman, saudara. Ya, eman. Segala jerih lelah kita itu sia-sia. Ya, oleh sebab itu, saudara, mari kesempatan demi kesempatan kita minta Tuhan, aku sok-sok itu, tidak bisa sabar. Sok-sok itu masih kurang bisa menguasai diri. Aku sok marah dan sakit hati dan dendam dan macam-macam. Loh, itu harus dimatikan, ya, saudara. Ayo kita sama-sama berdiri, kita mau datang kepada Tuhan, ya. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah kami dengar. Kami sering memang tidak mampu untuk menghadapi senang susah. Tidak mampu menghadapi gembira, menderita, tidak mampu. Tidak mampu menghadapi sehat, sakit, dan berbagai macam yang bertentangan. Tetapi pagi ini Tuhan bilang, segala sesuatu aku cakap menanggung, sebab Dialah yang mengasihi aku. Tuhan, biar firman-Mu ini mengubah pandangan hidup kami, untuk kami hidup lebih bersungguh-sungguh lagi dalam Engkau. Terima kasih Bapa.
Pulanglah saudara-saudara ke rumah masing-masing. Geluti pekerjaanmu hari ini. Dan cakaplah menanggung apa saja yang terjadi di dalam hidupmu. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat dan kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus, mari katakan bersama-sama, amin.